Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan komen video ini, kemudian tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di video kali ini sesuai janji saya pada video sebelumnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat akun prakerja ya. Jadi langsung saja ya, kita ke tutorialnya. Yang pertama di sini kita masuk dulu ke dashboard prakerja seperti kemarin yang sudah saya contohkan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan cek dulu video sebelumnya ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi video, atau bisa cek saja di akun YouTube saya. Di sini pertama kita masuk dulu ke akun email yang sudah kita buat kemarin. Itu akunnya adalah Matang Balam, ini dia, Matang Balam 39. Setelah kita masukkan email, lalu kita masukkan password. Jadi kita tinggal login teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal untuk pendaftaran kartu prakerja. Jadi di sini yang perlu kita siapkan itu pertama adalah KTP. Lebih tepatnya foto KTP, bukan fotokopi ya, foto asli dari KTP. Lalu nomor kartu keluarga teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, siapkan dulu KTP, foto KTP-nya, lalu siapkan nomor kartu keluarganya. Jika teman-teman sudah menyiapkan KTP, foto nomor kartu keluarga, lalu nomor telepon yang aktif, teman-teman bisa mulai untuk mendaftar. Yang pertama kita masukkan dulu nomor KTP-nya. Ini ya, saya masukkan. Ini tidak boleh salah ya teman-teman, jadi harus teliti. Nah, jika sudah masukkan nomor KTP atau nomor NIK, sekarang kita masukkan nomor kartu keluarganya. Selanjutnya setelah masukkan nomor kartu keluarga, kita memasukkan tanggal lahir. Tanggal lahir ini harus sesuai dengan yang ada di KTP. Lalu masukkan tahun lahir. Nah, jika sudah memasukkan nomor KTP, nomor kartu keluarga, dan juga tanggal lahir, kita cek dulu ya. Jangan sampai ada kesalahan. Dan nomor ini harus benar-benar sesuai dengan yang kita punya. Jika kita sudah pastikan ini benar, lalu kita masuk ke halaman berikutnya. Kita tekan lanjutkan. Nah, di sini halaman kedua, halaman data diri. Di sini otomatis nama kita langsung muncul ya, sesuai dengan KTP, nama di KTP. Kemudian kita harus mengisi lagi ini. Pertama kita masukkan alamat sesuai KTP. Pematang Balam. Jika sudah masuk alamat, lalu kita masukkan provinsi. Kemudian pilih kabupaten atau kota. Selanjutnya kita masukkan kecamatan. Lalu yang ini gunakan alamat KTP sebagai alamat tempat tinggal saat ini. Nah, ini maksudnya jika alamat tinggal teman-teman sama dengan alamat di KTP, ini tidak usah diisi lagi di bawahnya. Tinggal klik saja yang ini, notif. Nah, jadi otomatis dia langsung menyesuaikan dengan alamat KTP kita ya, nggak usah diisi lagi. Kemudian di sini diminta untuk masukkan jenis kelamin. Setelah mengisi halaman jenis kelamin, kita masuk ke pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dan ini penting ya, ini harus sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Jika misalkan
di kartu keluarga itu tamatan SD, itu harus dimasukkan SD. Jika di tamatan SMA itu harus dimasukkan SMA ya. Tidak boleh salah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pengisian pendidikan. Di sini sesuai dengan yang ada di kartu keluarga ya teman-teman. Di sini yang saya daftarkan ini tamatan SD. Kita pilih SD. Kemudian di sini ada status perkawinan. Ini juga sesuai dengan orang yang kita daftarkan, apakah dia sudah kawin atau belum kawin, atau dia cerai mati atau cerai hidup. Ini pilihannya ada ya teman-teman. Jika belum kawin, pilih belum kawin. Jika sudah kawin, silahkan pilih yang kawin. Nah, setelah itu di sini ada jumlah tanggungan. Ya, ini sangat penting teman-teman. Ini harus diisi benar-benar sesuai dengan di kartu keluarga ya. Jika misalnya begini, yang teman-teman daftarkan itu adalah kepala keluarga atau orang tua atau ayah dari teman-teman, itu otomatis sebagai kepala keluarga dia punya tanggungan. Nah, untuk jumlah tanggungannya sendiri ini sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Misalnya begini, di kartu keluarga itu ada 4 orang, di sana ada suami, istri, lalu ada anak 2 orang. Nah, otomatis di sini tanggungan dari kepala keluarga ini itu adalah 3 orang teman-teman, kecuali dirinya, istrinya, dan 2 orang anak. Jadi jika di kartu keluarga itu ada 4 orang, yang teman-teman daftarkan ini adalah suaminya, jadi jumlah tanggungannya itu ada 3 orang teman-teman. Seperti itulah kira-kira penjelasan singkatnya ya teman-teman. Di sini kita lanjut. Yang saya daftarkan ini adalah ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ataupun anak itu tidak memiliki tanggungan jika kepala keluarganya masih ada ya. Jika suaminya masih ada, itu berarti mereka belum punya tanggungan. Jadi kita pilih 0. Kemudian di sini status kebekerjaan. Nah, di sini sangat penting ya. Untuk pilihan yang ini diharuskan teman-teman pilih yang tidak bekerja, karena peluang untuk lolos jika memilih tidak bekerja itu lebih besar ya daripada kita membuat sedang bekerja. Kemudian di sini ada topik pelatihan yang ingin diikuti. Ini juga menentukan. Di sini saya sarankan pilih yang paling bawah, yang ini. Yang nomor 2 dari bawah, manajemen proyek. Yang ini manajemen proyek, kepemimpinan, manajemen SDM, manajemen risiko, sertifikasi profesi, supply chain, K3 dan NLP. Saya sarankan untuk pilih yang ini atau pilih yang ini, yang perkantoran, satpam, parkir, resepsionis, jasa kebersihan. Dan untuk kali ini saya memilih yang ini saja ya teman-teman. Jangan pilih yang lain karena menurut pengalaman saya ya, beberapa akun yang saya daftarkan, saya mendaftarkan memilih topik pelatihan yang manajemen ini, manajemen proyek, itu kemungkinan keberhasilannya lebih besar ya daripada yang lain. Jadi pilih yang ini. Memang nanti saat tes soal itu soalnya lebih banyak teman-teman, kira-kira ada 27 soal, sedangkan yang lain itu soalnya hanya sekitar 17 ataupun 15 soal saja. Yang ini soalnya lebih banyak ya teman-teman, tapi kemungkinan untuk lolosnya itu lebih besar. Kemudian di sini kita disuruh masukkan file KTP. Untuk file KTP sendiri itu ukurannya harus di bawah 2 MB ya, format maksimal 2 MB. Jadi caranya itu setelah teman-teman fotokan KTP-nya, kemudian teman-teman screenshot, lalu di crop, itu akan mengurangi ukuran dari filenya. Nah, dan untuk pengambilan foto KTP-nya sendiri, usahakan mendapatkan pencahayaan yang cukup ya teman-teman, dan jangan pakai lampu blis. Kemudian fotonya diletakkan saja di atas meja atau di lantai, gak usah teman-teman pegang. Kemudian sudah pas seperti ini perlu dikecilkan lagi, teman-teman edit, lalu crop, kira-kira segini, tiru saja seperti yang saya buat. Nah, seperti ini. Jika pas seperti ini, teman-teman langsung simpan. Lalu kita cek ukurannya. Usahakan di bawah 2 MB ya. Nah, ini dia ukurannya teman-teman. Ukurannya itu 242 KB dan ini di bawah
2 MB, bahkan di bawah 1 MB lagi teman-teman. KTP seperti ini yang bisa digunakan ya, foto seperti ini. Nah baik, jika file KTP-nya sudah kita siapkan, kita langsung saja pilih file KTP yang warna biru ini, tinggal kita klik. Kemudian kita jelajahi. Nah di sini adalah file baru-baru yang kita edit, jadi dia akan muncul di paling atas. Ini teman-teman, ukurannya 242 KB. Ini sudah kita edit tadi ya. Kemudian kita tinggal masukkan. Nah, jika sudah seperti ini artinya file KTP kita sudah masuk ya teman-teman, sudah lolos dari dari tinjauan lah kira-kira ya. Dari syaratnya, kita sudah memenuhi syarat. Foto KTP kita sudah di bawah 2 MB. Kemudian jika sudah selesai semuanya, kita langsung centang yang ini, saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya. Kita klik kotak ini teman-teman. Jika sudah centang biru, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita diminta untuk masukkan nomor telepon. Ini adalah tahap ketiga ya. Jadi langsung saja kita masukkan nomor telepon kita yang aktif untuk menerima kode verifikasinya. 0821 8494 3730. Ini teman-teman, saya sudah masukkan nomor teleponnya. Kemudian kita lanjutkan dan usahakan nomor ini tetap aktif teman-teman. Nah, usahakan nomor ini untuk terus aktif ya, karena nomor ini nanti akan kita gunakan untuk membuat akun rekening e-wallet kita. Jika sudah kita masukkan nomor telepon, kita langsung kirim. Kita klik kirim. Di sini kita disuruh untuk masukkan kode OTP teman-teman. Dan kode ini langsung masuk ke nomor HP kita melalui SMS. Ini dia, langsung masuk. Kita tinggal salin saja kodenya ke kotak verifikasi ini. Jadi langsung saja kita masukkan kode OTP-nya. Itu kodenya adalah 802056 ya. 802056. Jika sudah kita pastikan benar, langsung kita klik verifikasi. Nah, ini dia langsung keluar pernyataan pendaftaran teman-teman. Ini adalah proses sebelum akun prakerja kita diaktifkan ya. Di sini ada pertanyaan, apakah kamu direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN? Ini harus benar-benar teliti saat mengisinya. Ini kita pilih tidak, jangan sampai nanti pilih iya. Karena nanti jika teman-teman pilih iya, itu otomatis teman-teman tidak bisa lolos seleksi prakerja. Karena persyaratannya tidak boleh sebagai pejabat negara ya. Jika sudah kita masukkan tidak, langsung saja kita ke halaman berikutnya. Dan di sini juga ada pernyataan kedua. Apakah saat ini Anda sedang menganggur? Dan ini pilihannya adalah iya. Teman-teman harus masukkan iya, sedang menganggur. Lalu ke halaman berikutnya. Di sini ada apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Dan kita pilih iya, kita pernah bekerja sebelumnya. Lalu di sini apakah Anda menganggur karena adanya COVID-19? Dan ini juga harus iya ya teman-teman. Karena yang benar-benar dipilih untuk lolos di program prakerja itu adalah orang yang sedang menganggur dan orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 teman-teman. Jadi di sini kita pilih iya. Setelah selesai tidak ada lagi pertanyaan. Di sini ada tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, di sini mengenai tes ini, pengerjaan tes dilakukan dengan durasi maksimal 20 menit. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Kemudian tes yang diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar. Nah, untuk soal ini bisa langsung saja teman-teman isi ya. Teman-teman mulai sekarang tesnya. Dan pastikan koneksi internet itu stabil dan teman-teman sedang siap dalam mengerjakan ini. Tidak ada kegiatan lain ya. Kemudian di sini teman-teman bisa menyiapkan alat tulis seperti pena dan juga buku untuk menghitung nanti karena juga ada soal matematikanya. Jadi langsung saja kita mulai tesnya.
klik mulai tes. Nah, ini dia tes motivasi dan kemampuan dasarnya. Di sini waktunya adalah 25 menit dimulai sejak kita menyetujui untuk memulai tes. Dan di sini soalnya ada 18 ya teman-teman. Oh, soalnya cuma 18 yang ini ya, tidak sampai 27. Jadi langsung saja kita isi dari soal yang pertama. Dan soal ini cukup menjebak kadang-kadang teman-teman. Jadi harus benar-benar teliti ya. Di sini berikutnya informasi penjualan jeruk Medan pada tahun 2020. Di sini ada bulannya dan juga ada jumlah yang terjual dalam bentuk kilogram ya, bukan dalam bentuk rupiah. Karena kadang-kadang banyak yang salah isi, ini dikiranya bentuk rupiah, 9.500 rupiah. Padahal itu kilogram teman-teman. Di sini ada 4 bulan dari Januari sampai April. Dan soalnya adalah simpulan isi tabel tersebut adalah, kita lihat dulu tabelnya. Di sini dari bulan Januari itu harga jumlah yang terjual itu 9.500 kg. Dan bulan April itu terjual 12.000 kg. Berarti ini otomatis penjualan dari bulan Januari sampai April itu penjualannya naik ya. Jadi kita tinggal pilih saja di sini antara A sampai D yang sesuai. Yang A, terjadinya penurunan penjualan jeruk, itu tidak benar ya. Yang B, yang ini juga tidak benar. Yang C juga tidak benar ya. Dan yang benar itu yang D. Pada bulan April masyarakat membeli lebih banyak jeruk Medan. Karena pada bulan April masyarakat itu membeli 12.000 kg jeruk yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kita pilih D. Kemudian kita berikutnya. Di sini ada soal matematika 8 ditambah 1. Ini jawabannya 9 ya. Lalu soal pertanyaan ketiga. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Ini kita pilih tidak setuju saja yang B ya. Kemudian pertanyaan keempat. Seberapa setuju tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Ini juga kita pilih tidak setuju, D. Kemudian pertanyaan yang kelima. Seberapa setuju tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut ini? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Ini juga kita pilih tidak setuju. Ini di E. Kemudian ke pertanyaan berikutnya. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Ini juga kita pilih tidak setuju ya. Kemudian pertanyaan nomor 7. Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Ini juga kita pilih tidak setuju, C. Kemudian soal nomor 8. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Nah, di sini pilihannya itu, saya baca dulu ya. A. Saya bosan dan butuh aktivitas baru. B. Saya kehilangan pekerjaan. C. Saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya ingin buka usaha baru. E. Saya ingin meningkatkan keterampilan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya. Saya menyarankan 2 pilihan. Yang pertama itu yang E. Saya ingin meningkatkan keterampilan. Dan yang kedua itu B. Saya kehilangan pekerjaan. Dan di sini saya memilih yang B saja ya. Saya kehilangan pekerjaan. Karena di awal tadi saya membuat pernyataan bahwa saya kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Jadi saya sesuaikan. Kemudian ke halaman berikutnya. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan ini? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Dan ini kita pilih tidak setuju, yang E. Kemudian pertanyaan ke-10. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja? Kumulatif dalam sehari, boleh ada jeda. Nah, ini kita pilih yang lebih dari 2 jam per hari ya teman-teman. Karena kita memang harus banyak meluangkan waktu saat mengisi atau mengikuti kelas online itu ya. Jadi kita pilih B, lebih dari 2 jam per hari. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Di ini ada
data penjualan buku selama minggu pertama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Dan ini diagram batangnya. Berdasarkan diagram di atas, jumlah buku yang terjual selama hari Senin dan Selasa adalah di hari Senin dan di hari Selasa. Jadi kita tinggal tambahkan saja ya. Di hari Senin itu ada 20 buku. Kemudian di hari Selasa itu ada 50 buku. Jadi jawabannya di sini adalah 50 tambah 20 sama dengan 70 buku. Jika sudah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini diagram lagi. Diagram batang berikut ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika nilai kelulusan minimal adalah 7, ulangi sedikit ya. Diagram batang berikut ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika nilai kelulusan minimal adalah 7, berapa anak yang harus mengulang ulangan? Nah, di sini jawabannya itu seperti yang saya kemarin itu 18 teman-teman. Jawabannya itu 18. Itu seperti yang saya isi kemarin pada saat mengisi pertanyaan seperti ini. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Sini ada pertanyaan, Ani A dan Budi B pergi makan malam di sebuah kedai nasi goreng. Mereka berdua sepakat untuk membagi tagihan hasil makan sama rata. Kasir di kedai nasi goreng menyebutkan jika total tagihan mencapai Rp120.000. Berapa masing-masing uang yang harus dikeluarkan oleh A dan B? Jadi 124.000 itu kita bagi 2 ya. Itu hasilnya adalah 124.000 dibagi 2 itu 62.000 teman-teman. Jadi masing-masing Ani dan Budi harus membayar 62.000. Ya, 62.000. Kita klik A. Kemudian pertanyaan ke-14. Bu Herma membeli handphone yang dimilikinya seharga 2 juta rupiah. Kemudian ia menjual handphone tersebut. Rugi 10% harga penjualan handphone Bu Herma adalah. Jadi dia ini rugi 10% ya teman-teman. Untuk mengisinya kita harus menggunakan kalkulator. Nah, di sini harga handphone tadi adalah 2 juta rupiah. Dan untuk mencari persen atau menghitung persen, itu kita kali ya teman-teman. Jadi dikali 10%. Nah, itu hasilnya adalah 200.000 teman-teman. Jadi kita kembali. Jadi Bu Harma itu rugi 200.000 teman-teman. Jadi dari 2 juta ini dikurangi 200.000 sama dengan 1.800.000 ya. Jika sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada 5 apa ini? Saya kurang tahu yang ini matematika ini ya. Biasanya saya tambahkan saja. 5 tambah 2 itu 7. Oh ya, 5 kurang 2 itu 3. Dan di bawahnya itu tetap 9 ya. Jadi 3/9 hasilnya. Kemudian pertanyaan ke-16. Ini juga saya tambahkan biasanya. Yang bilangan bawahnya ini tetap. Karena saya kurang tahu matematika teman-teman. Jadi 3 tambah 5 itu 8. Jadi 8/3. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Di sini dalam kurung 4 tambah 6 dikali 5. Ini kita kalikan dulu 6 dikali 5. Itu 30. Lalu kita tambahkan 4. Jadinya 34 teman-teman. Kita selesaikan dulu yang perkalian ya. Jika sudah, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Di sini ada 0.4 ditambah 0.503 ditambah 1.04. Ini kita gunakan kalkulator ya. 0.4 tambah 0.503 ditambah 1.04. Kita ke kalkulator. 0.4 ditambah 0.503 ditambah 1.04. Itu hasilnya 1943 ya. Apakah di sini ada? Ya, ada ya. Ini jawabannya A, 1943. Jika sudah, kita pastikan dulu semuanya sudah kita isi dari pertanyaan nomor 1. Ya, pertanyaan nomor 1 sudah kita isi, pertanyaan nomor 2 juga sudah. Pertanyaan keempat sudah, kelima juga sudah,
6 sudah. Pertanyaan ke-7 juga sudah. Ke-8 juga sudah. 9 selesai. 10 juga sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Ya, sudah. 17 juga sudah. Dan 18 juga sudah. Jika sudah kita isi semua, kita bisa selesaikan tes, teman-teman. Tinggal tekan selesai. Di sini ada konfirmasi jawaban. Sudah yakin dengan semua jawabanmu? Ya, kita sudah yakin. Dan tes selesai. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi ya. Sekarang kita tinggal cek dashboard. Dan ini dia akun kita, akun prakerja kita sudah jadi ya. Tinggal kita menunggu untuk pembukaan gelombang untuk mendaftar berikutnya.